Waalaikumsalam Pak Muklis. Waalaikumsalam Pak Muklis. Ya, ini nyambungnya susah nih Pak. Iya, iya. Nyambungnya susah. Ini biasanya HP saya yang susah nambung, maka saya minta dipakai email. Sekarang malah emailnya yang susah. Ini apa HP malah gampang. Iya, iya. Tadi karena susah, tadi kan saya jam 12 tadi kan juga nguji tuh. Iya, iya. HP itu nggak bisa, makanya saya minta email. Sekarang malah emailnya nggak bisa. HP-nya malah udah nih. Ya ini. Kita dua-duanya aja Pak, dua-duanya aja Pak. Ya, jadi saya memang selalu dikasih dua, cuman kadang-kadang yang cepat ini emangnya cepat ini. Yeah. Sekarang ini yang cepat malah HP nih. Ya, berarti bisa kita mulai Pak? Ya silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini Sabrina Dayanti. Oke, udah siap benar nih kelihatannya Sabrina. Ya. Jadi Sabrina Dayanti akan menyajikan presentasi skripsinya ya. Aduh, saya belum sempat buka nih. Gimana? Udah siap belum anunya, tayangannya? Coba ditayangkan dulu. Baik, izin share screen ya Pak, Bu. Ya. Sabrina tahun berapa nih? 3,5 tahun juga nih? Iya Pak, alhamdulillah. Oke. Magang di mana magang? Saya di BTN sama OJK Pak. Oh, di BTN di mana? Di BTN di Kuningan. Oh, di Kuningan. Di Jalan Kuningan itu ya? Iya Pak. Oh. Di Kuningan tuh banyak kredit apa banyak funding? Kurang tahu Pak, karena saya ditempatin di kamu di bagian accounting. apa? Di accounting, kamu di Pak. accounting. Kamu nggak pernah ngintip data gitu? Enggak sih Pak. Itu di Kuningan itu kan nggak ada rumah di sekitar situ, ya nggak? Iya Pak. Iya kan, jadi Kuningan itu didirikan untuk funding itu. Itu kan perusahaan-perusahaan besar di sekitar Kuningan itu. Iya Pak. Jadi untuk funding perusahaan-perusahaan besar itu kalau kelebihan duit, wah dia seneng naruh di BTN karena aman bang pemerintah gitu kan. Iya Pak. Nah, jadi kamu waktu on the job di situ apa yang dibahas tadi? Apa tadi? Accounting ya? Iya, accounting. Oke, accounting ya. Berapa bulan di situ? Di Bank BTN 2 bulan, di OJK 2 bulan. Oh gitu, dipecah 2 ya, 4 bulan dipecah 2 ya. Kalau di OJK hanya bisa 2 bulan Pak. Oh gitu, padahal kita mensyaratkan 4 bulan. Terpaksa cari uang lagi lanjutannya. Oh gitu. Udah 3 kali magang tuh seperti itu, 3 kali magang. Oh gitu, 3 kali magang begitu terus 2 bulan 2 bulan jadi gitu. Saya minta ke Pak Imar Naldi yang kepala divisi kepala direkturnya OJK Institute supaya bisa 4 bulan, tapi belum juga bisa katanya tergantung komisioner katanya. Oh gitu. Ya, udah dia juga. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga Pak, malah bagus lah 2 bulan di OJK, 2 bulan di bank malah bagus Pak. Ya tapi repot juga Pak. Iya variasi bagus. Oh repot nyarinya ya, nyari ini repot ya. Nggak adil juga sama yang lain Pak. Oh gitu. Iya, yang lain kan cuma 1 tempat aja. 1 tempat, ini 2 tempat gitu ya. Tapi nggak adil untuk melebihkan kan nggak apa-apa Pak. Ya, nggak bagi yang lain kan mereka nggak mau. Oh gitu. Yang kan cuma dapat 6 bulan sekali 1 bank. 6 bulan 1 bank ya. Iya. Oke. 4 bulan. Baik. Ya Sabrina Dayanti bisa langsung dimulai nih presentasinya. Oh ya satu lagi siapa nih pembimbingnya? Lupa saya. Pengujinya siapa nih satu lagi nih? Sama Ibu Will. Saya Pak. Oh Will, halo. Si Will. Anak muda Pak, anak masih mahasiswa. Pak. Oh ya. Oke. Will masih mahasiswa di mana? Di S3 apa? Belum Pak. Oh belum. Ini kan mahasiswa saya dulu di Trisakti Pak. Will ini mahasiswa saya dulu di Trisakti Pak. Iya Pak. Trisakti kenal banget sama Will Pak. Iya, pintar Pak. Dosen-dosen Trisakti itu kenal banget sama Will. Enggak juga Pak. Iya benar. Iya benar. Will, oh iya nih Will yang kumlot katanya gitu. Iya betul. Ya kan, kenal banget tuh, kenal banget orang-orang. Ya kalau S3 Trisakti langsung terima Will.
Wah iya Jadi, kalau mau Trisakti ya. Kalau mau Trisakti langsung terima karena dosen terus karyawan-karyawan itu semua pada apal sama Will. Ya, jadi bagus nih Pak dulu waktu kuliah. Oke, mudah-mudahan nanti bisa lanjutin S3 ya. Amin, Oke amin. Will, kita mulai ya Will ya. Ya, baik Pak. Sabrina silakan presentasi. Ya jangan lama-lama lah, terutama yang bab 45-nya ya. Baik, Oke, Pak. silakan Sabrina. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sparta SEME AKSIA selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat Bapak Dr. Muklis SEMDM dan Ibu Wil Andila SEMAK selaku dosen penguji dan pihak akademik yang telah membantu proses sidang skripsi saya. Pada sore hari ini, izinkan saya mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Intelektual Capital Disclosure dan Enterprise Risk Management Disclosure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Latar belakang dari penelitian ini adalah minatnya masyarakat terhadap investasi di pasar modal itu terus meningkat. Otoritas Jasa Keuangan mencatat penambahan 2,3 juta investor baru di pasar modal selama masa pandemi COVID-19. Sehingga total investor di pasar modal saat ini mencapai 6,1 juta. Dilansir dari www.medcom, Direktur Mahakarya Arta Sekuritas Megawati Soehardi mengatakan bahwa peningkatan jumlah investor di pasar modal harus diiringi peningkatan terhadap literasi keuangan juga. Yang kedua, ada pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 19 revisi 2015 tentang aset tidak berwujud merupakan fenomena intelektual kapital di Indonesia yang mulai menarik perhatian para peneliti. Menurut PSAK nomor 19, aset tidak berwujud ialah aset yang dimiliki dan tidak berwujud fisik yang berguna untuk penyerahan barang atau jasa, penyewaan kepada pihak lain dengan bertujuan administratif. Yang ketiga, dilansir dari Republika, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan 3 OJK, Slamet Edi, menyebutkan bahwa sebanyak 100.005 kejadian pada kuartal 1 2020, pada kuartal 2 2020 sebanyak 796 kejadian yang disebabkan oleh lingkungan internal perusahaan, dan 644 kejadian yang disebabkan oleh lingkungan eksternal pada kuartal 1 dan 8.218 kejadian pada kuartal 2 2020. Rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, apakah intellectual capital disclosure dapat mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020? Yang kedua, apakah enterprise risk management disclosure dapat mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020 dengan tujuan penelitian? Yang pertama, mengetahui pengaruh intellectual capital disclosure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, mengetahui pengaruh enterprise risk management disclosure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Dengan landasan teori, yang pertama ada signaling teori, yaitu yang memberikan penekanan terhadap pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Yang kedua ada stakeholder teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, namun perusahaan tersebut juga harus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Dengan kerangka penelitian sebagai berikut, X1 Intellectual Capital Disclosure, X2 Enterprise Risk Management Disclosure, Y-nya nilai perusahaan dengan variabel control size, DAR, dan ROA. Yang menghasilkan hipotesis 1, Intellectual Capital Disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 2, Enterprise Risk Management Disclosure berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Objek penelitiannya itu perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020 dengan menggunakan jenis data kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020 dengan menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling. Berikut operasional variabelnya, nilai perusahaan menggunakan Tobin Skew, BVA plus MPA min BVA dibagi BVA, Intellectual Capital Disclosure, jumlah item dibagi jumlah item yang harusnya diungkapkan. Enterprise Risk Management Disclosure itu item dibagi jumlah item yang seharusnya diungkapkan dengan size
sama dengan LOAN dikali total aset, DAR-nya total liabilities dibagi total aset, dan ROA net income after tax per total aset kali 100. Dengan model penelitian sebagai berikut. Persamaan penelitian 1, Tobin-Skew sama dengan alpha plus alpha 1 intellectual capital disclosure plus alpha 2 enterprise risk management disclosure plus alpha 3 size plus alpha 4 DAR plus alpha 5 ROA plus error. Persamaan penelitian 2, Tobin-Skew beta 0 plus beta 1 intellectual capital disclosure plus beta 2 enterprise risk management disclosure plus beta 3 pandemic COVID plus beta 4 size plus beta 5 DAR plus beta 6 ROA plus error. Dengan teknik pengodalan data dan analisis data menggunakan statistik deskriptif, yaitu menilai median, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Analisis regresi data panelnya menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier, dan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Dengan menggunakan pengujian hipotesis, uji tes statistik, dan koefisien determinasi. Perbaikan setelah seminar proposalnya yang pertama itu mengganti rumus Tobin-Skew dengan menggunakan Tobin-Skew sama dengan BVA plus MPA plus BVE dibagi BVA. Menambahkan ROA sebagai variabel kontrol, menjelaskan persamaan penelitian pada variabel dummy, menjelaskan pengaruh positif pada hipotesis, dan membenarkan keterbalikan operasional variabel. Berikut kriteria sampel pada persamaan penelitian 1 itu yang pertama perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020 berjumlah 47 perusahaan, dikurangi perusahaan subsektor perbankan yang melakukan merge dari Bursa Efek Indonesia, 4 perusahaan dikurangi 6 perusahaan subsektor perbankan yang berstatus new listing pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020 dikurangi 11 perusahaan subsektor perbankan yang mengalami kerugian periode 2016 sampai 2020 dan dikurangi 3 perusahaan yang tidak memenuhi kelengkapan data yang dibutuhkan selama penelitian. Yang menghasilkan total sampelnya 23 perusahaan dikali periode pengamatan itu 4 tahun dengan jumlah observasi 92 dikurangi data outliers 7, jadi total observasi pada persamaan penelitian 1 itu ada 85. Pada persamaan penelitian 2, kriteria sampelnya sama dengan persamaan penelitian 1. Beda di periode pengamatan dikali 2. Periode pengamatannya pada persamaan penelitian 2 itu 2 tahun dengan jumlah observasi 46 dikurangi data outliers 6. Total observasi pada persamaan penelitian 2 yaitu 40. Berikut hasil statistik deskriptif pada penelitian. Pada model persamaan penelitian 1 dan 2, mean Tobin-Skew lebih kecil dibanding standar deviasinya, yang berarti bahwa Tobin-Skew pada persamaan 1 dan 2 tidak cukup baik dan memiliki hasil sebaran variabel yang luas. Pada penelitian 2, nilai mean variabel pandemik juga lebih kecil dibanding standar deviasinya, berarti bahwa pandemik pada persamaan 2 tidak cukup baik dan memiliki hasil sebaran variabel yang luas. Sedangkan variabel lain seperti intellectual capital disclosure, enterprise risk management disclosure, size, DAR, dan ROA pada persamaan penelitian 1 maupun 2 memiliki nilai mean lebih besar dibandingkan standar deviasinya. Yang memiliki arti bahwa tidak terjadi penyimpangan data yang tinggi sehingga tidak berpotensi yang menyebabkan bias pada variabel tersebut. Berikut hasil analisis regresi data panel. Yang pertama ada hasil uji Chow, menyatakan bahwa probabilitas persamaan penelitian 1 sebesar 0,0000 dan probabilitas persamaan penelitian 2 sebesar 0,0018. Kedua nilai tersebut lebih kecil dari alfa 5% sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian menggunakan fixed effect. Hasil uji Hausman dapat dinyatakan bahwa probabilitas persamaan penelitian 1 sebesar 0,2107 dan probabilitas persamaan penelitian 2 sebesar 1,000. Nilai probabilitas dari kedua persamaan lebih besar dari alfa 5% sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan adalah random effect. Selanjutnya, dilaksanakan uji Lagrange multiplier yang dinyatakan bahwa probabilitas cross-section Bruce Pagan pada model persamaan 1 sebesar 0,000, sedangkan model persamaan penelitian 2 sebesar 0,0018. Nilai probabilitas keduanya lebih kecil dari alfa 5% sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan model random effect.
Selanjutnya ada hasil uji normalitas. Hasil uji normalitas yang telah dilakukan pembuangan data atau outliers menunjukkan hasil probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,631329, di mana nilai tersebut dinyatakan lebih besar dari 5% atau 0,05 dengan jumlah observasi sebanyak 85 data, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada persamaan penelitian 1 berdistribusi normal. Untuk persamaan penelitian 2, menunjukkan hasil probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,108716, di mana nilai tersebut dinyatakan lebih besar dari 5% atau 0,05 dengan jumlah observasi sebanyak 40 data, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada persamaan penelitian 2 berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Diketahui bahwa semua variabel independen pada kedua persamaan penelitian terbebas dari masalah multikolinearitas. Hal ini terlihat dari nilai koefisien korelasi antara variabel independen kurang dari 0,80, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear antara variabel independen dalam kedua persamaan penelitian tersebut. Selanjutnya ada hasil uji heteroskedastisitas. Pada model persamaan 1 terlihat bahwa p-value setiap variabel menunjukkan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Pada model persamaan 2, terlihat dari p-value setiap variabel juga menunjukkan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen pada model persamaan penelitian 2 terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk uji autokorelasi, pada persamaan penelitian 1, nilai Darwin-Watson sebesar 1,153272. Pengujian autokorelasi ini memiliki variabel independen dan variabel kontrol sebanyak 5, atau K sama dengan 5, dengan jumlah observasi N sebanyak 85 observasi, maka dapat diperoleh nilai DL sebesar 1,55045 dan nilai DU sebesar 1,74697. Selanjutnya menghasilkan nilai 4 DU sebesar 2,25303 dan 4 DL sebesar 2,44955. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada persamaan penelitian 1 terdapat autokorelasi. Untuk persamaan penelitian 2, nilai Darwin-Watson yang diperoleh sebesar 2,355284. Pengujian autokorelasi pada persamaan ini dengan variabel kontrol sebanyak 6 atau K6 dengan jumlah observasi N sebanyak 40, maka dapat diperoleh nilai DL sebesar 1,23047 dan nilai DU sebesar 1,78594. Selanjutnya menghasilkan nilai 4 DU sebesar 2,21406 dan 4 DL sebesar 2,76953. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada persamaan 2 terbebas dari autokorelasi. Berikut hasil uji persamaan penelitian. Persamaan penelitian 1 berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa konstanta sebesar 1,982687 yang menunjukkan bahwa jika semua variabel independen sama dengan 0, maka nilai perusahaan yang menggunakan Tobin Skew bernilai 1,982687. Dengan koefisien intelektual capital disclosure sebesar min 0,143911 menunjukkan bahwa intelektual capital disclosure naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka dapat menurunkan nilai perusahaan sebesar 0,143911. Koefisien enterprise risk management disclosure sebesar min 2,261329. Hal ini menunjukkan bahwa enterprise risk management disclosure naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka nilai perusahaan turun sebesar 2,261329. Koefisien size sebesar min 0,003320 yang menunjukkan bahwa asumsi variabel lain tetap, maka nilai perusahaan turun sebesar 0,002230. Koefisien DAR sebesar 0,914492 yang menunjukkan bahwa DAR menaikkan nilai perusahaan sebesar 0,914492. Koefisien ROA sebesar 8,227329 yang menunjukkan bahwa ROA menaikkan nilai perusahaan sebesar 9,227329. Pada persamaan penelitian 2, konstanta sebesar 1,826148 yang menunjukkan jika semua variabel independen sama dengan 0, maka nilai perusahaan menggunakan Tobin Skew bernilai 1,826148. Dengan koefisien intellectual capital disclosure sebesar 0,69413 dengan asumsi variabel lain tetap, maka dapat menaikkan nilai perusahaan sebesar 0,0
0,694123. Ini persamaan 1, persamaan 2 sih? Ini persamaan 2, Pak, sekarang. Kok kelihatannya masih persamaan penelitian 1 ya? Yang di layar apa nggak jalan apa saya yang... Ini Pak di bawahnya. Oh iya Pak, kayaknya saya salah nulis. Oh itu harusnya 2 ya? Iya Pak, yang kuning. Maaf ya Pak. Oke. Berarti ini 2 ya? Beda ya sama yang tadi? Coba lihat yang tadi. Ini 1862. Yang tadi berapa? Yang tadi 1982687. Oke. Berarti ini yang bawah itu harusnya angka 2 ya? Iya Pak, Dan tahunnya ya, juga 2019-2020 gitu ya? Iya Pak. Iya, 2019-2020 ya? Iya Pak. Ya, oke. Untuk koefisien variabel dummy pandemi sebesar 0,017343 yang menunjukkan bahwa asumsi variabel lain tetap, maka pandemi dapat menaikkan nilai perusahaan sebesar 0,017343. Koefisien size sebesar minus 0,007814. Dengan asumsi variabel lain tetap, maka nilai perusahaan akan turun sebesar 0,007814. Koefisien DAR sebesar 0,586063 menunjukkan bahwa DAR menaikkan nilai perusahaan sebesar 0,586063. Dan koefisien ROA sebesar 16,2056 menunjukkan bahwa DAR menaikkan nilai perusahaan sebesar 16,2056. Pada persamaan penelitian 1, menunjukkan bahwa adjusted R square sebesar 0,365707 yang berarti bahwa 36,57% dari masing-masing variabel independen pada persamaan penelitian 1 mampu menjelaskan variabel nilai perusahaan, di mana sisanya dijelaskan oleh faktor di luar penelitian. Pada persamaan penelitian 2 menunjukkan bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,463078. Hal ini memiliki arti bahwa 46,30% dari masing-masing variabel independen pada persamaan penelitian 2 mampu menjelaskan variabel nilai perusahaan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor di luar nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menghasilkan hipotesis 1, yaitu intellectual capital disclosure tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan hipotesis 2, enterprise risk management disclosure berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dengan implikasi manajerial, yang pertama, intellectual capital disclosure itu pada laporan keuangan tahunan perusahaan dapat dijadikan acuan dan evaluasi bagi sebuah perusahaan agar kedepannya perusahaan dapat lebih baik lagi dalam mengelola sumber daya manusia, namun tetap diiringi dengan peningkatan kinerja perusahaan sehingga dapat menghasilkan nilai perusahaan yang baik. Yang kedua, pengelolaan risiko dirasa penting untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi pada perusahaan di masa datang. Pengelolaan risiko juga harus diiringi dengan peningkatan kinerja perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu kestabilan dan naiknya tingkat nilai perusahaan. Yang terakhir, perusahaan masih dapat mempertahankan nilai perusahaannya dengan memanfaatkan teknologi yang sudah sangat berkembang dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan, dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti mengembangkan perbankan digital, serta kolaborasi perusahaan dengan perusahaan lain juga dapat menjadi inovasi untuk perusahaan dalam mempertahankan nilai perusahaan. Kesimpulannya, yang pertama, variabel intellectual capital disclosure tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada masa sebelum dan pada masa COVID. Yang kedua, enterprise risk management disclosure berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada sebelum dan masa pandemi COVID. Yang ketiga, variabel pandemi COVID tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Keterbatasan dalam penelitian ini, yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan data dari perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, penelitian ini hanya melihat dari perspektif kinerja keuangan, tidak dari perspektif kinerja pasar. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan variabel control size, DAR, dan ROA, di mana size dan DAR pada masa pandemi COVID tidak memiliki pengaruh pada nilai perusahaan. Saran pada penelitian ini, yang pertama, peneliti selanjutnya diharapkan menambah sampel dari berbagai negara untuk memperluas hasil dan dijadikan perbandingan. Yang kedua, peneliti selanjutnya menambahkan pengukuran menggunakan perspektif kinerja pasar seperti price book value dan price earning ratio. Yang ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel kontrol yang sekiranya mempengaruhi nilai perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Muklis.
Sepertinya Pak Muklis left, Pak. Iya, sepertinya gangguan sinyal. Tadi soalnya pas mau masuk ada sinyalnya ada gangguan. Pak Sepata maaf masih di mute, Pak. Dipanggil lagi aja, panggil lagi. Halo, halo. Halo. Iya, Pak. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Oke, ya terima kasih Sabrina presentasinya. Saya mau persilakan yang muda dulu nih, bekas mahasiswa saya dulu nih, ya untuk menanyakan kepada Sabrina. Silahkan, Bu Wil. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, oke. Izin Pak Aspata, Pak Muklis. Ya. Sabrina, bagaimana rasanya? Deg-degan? Deg-degan banget, Ibu. Iya, ada beberapa memang yang ingin saya tanyakan kepada Sabrina. Yang pertama, fenomenanya apa tadi ya Sabrina ya? Soalnya kan di skripsinya ada yang tentang saham ya, tapi tadi malah tidak ada disajikan sama sekali tabel yang ada di latar belakang itu. Iya, Bu. Apakah masih menggunakan saham tersebut datanya atau tidak? Tidak, Bu. Itu cuman buat ini aja sih, Bu. Kayak buat intro buat ke variabel independennya, Bu. Jadi fenomenanya apa sebenarnya, Sabrina, dari yang mendasari penelitian Sabrina ini? Fenomenanya yang pertama itu ada yang pertama kenaikan investor, Bu, yang ada di pasar modal menurut OJK. Yang kedua ada PSAK nomor 19 revisi tahun 2015. Dan yang ketiga itu sebentar, Bu. Yang ketiga itu ada kenaikan tingkat fraud pada kuartal 2 2020. Yang terkait fraud ini udah ada belum ya di latar belakangnya yang sudah dikirim deskripsinya? Sudah ada, Bu, di latar belakangnya. Oke, sudah. Saya kelewat bacanya ya. Nah, saya cuma agak aneh aja kenapa tiba-tiba ada saham di awalnya, kemudian ternyata nilai perusahaannya malah dihitung dengan Tobinski, ya. Terus kemudian ada lagi pernyataan bahwa nilai perusahaan tidak dapat disejajarkan dengan harga saham, padahal sebelumnya disajikan data-data yang terkait saham. Nah, itu memang agak membingungkan awalnya membacanya. Nah, kemudian yang terkait rumus ROA, dicatat ya itu Sabrina ya, nanti kata-katanya di. Baik, Pak Muklis. Dicatat ya itu tadi. Baik, Pak. Jadi nanti di depannya dikoreksi supaya konsisten dengan pernyataan di belakang gitu ya. Baik, Pak. Oke, terus Bu Bel. Ya, baik Pak. Kemudian untuk rumus ROA itu sumbernya dari mana, Sabrina? Rumus ROA sumbernya dari buku, Bu. Buku yang mana? Bukunya kayaknya belum tercantum, Bu. Masih nyangkut di Mendeley. Oke, coba diperhatikan lagi rumus ROA itu. Kalau misalnya kita lihat di buku KISO, ROA itu kan rumusnya adalah net income bagi rata-rata total aset. Nah, cuman tadi yang deskripsinya Sabrina itu adalah net income per total aset. Itu kan berbeda nanti ya pembaginya. Total aset dengan rata-rata total aset itu kan beda pasti hitungannya. Nah, nanti dicek lagi itu sebenarnya rumusnya total aset ataukah rata-rata total aset. Kalau misalnya mengacu ke KISO yang kita biasa pakai untuk pengantar akuntansi ya, itu rumusnya adalah rata-rata total aset, Sabrina. Oke, Bu. Nah, nanti itu dicek lagi sebenarnya rumusnya apa dan sumbernya dari mana. Baik, Bu. Oke, nah kemudian terkait dengan hipotesis tadi, Sabrina. Coba jelaskan hubungan dari grand theory ke hipotesisnya, Sabrina. Grand theory ke hipotesisnya.
Iya, soalnya kan tadi kalau yang di hipotesisnya Sabrina itu baru ada yang penelitian-penelitian dahulunya, bahwa penelitian si A ini menyatakan bahwa positif, penelitian B menyatakan positif misalnya. Nah, kemudian kalau menurut grand teorinya seperti apa, Sabrina? Untuk grand teori terhadap enterprise risk management disclosure itu disambungkan dengan signaling teori, Bu. Karena kan signaling teori itu menggarisbawahi tentang pentingnya informasi yang dikeluarkan perusahaan terhadap keputusan investor. Tapi ternyata informasi dari enterprise risk management disclosure ini ditangkap oleh investor sebagai informasi negatif, sehingga enterprise risk management disclosure ini malah berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, Bu. Jadi hipotesisnya sebenarnya positif apa negatif, Sabrina? Soalnya kalau di skripsi yang dikirim ini positif dua-duanya. IRP sama. Enterprise risk manajemennya berpengaruh negatif, Bu. IRP-nya negatif. Kalau menurut teori juga negatif begitu ya? Atau memang hasil awalnya hipotesisnya positif, tetapi ternyata hasilnya negatif? Iya, Bu. Hipotesis awalnya positif, pas hasilnya ditolak menjadi negatif. Oke, berarti hipotesis awalnya adalah positif, kemudian ternyata hasilnya negatif, seperti itu ya? Iya, Bu. Nah, kemudian di bagian penelitian, masih di bagian hipotesis, penelitian yang hasilnya tidak terpengaruh itu mungkin tidak perlu disajikan ya, Sabrina ya. Sajikan saja penelitian terdahulu yang mendukung hipotesisnya Sabrina. Misalnya kalau memang Sabrina berhipotesis bahwa dia berpengaruh positif, cukup cantumkan saja penelitian terdahulu yang berpengaruh positif. Yang misalnya tidak berpengaruh negatif tidak perlu disajikan di bagian hipotesis. Seperti itu. Bu. Kemudian di tabel operational variable nanti tolong ditambahkan lagi sumbernya ya. Sumber-sumber rumus itu dari mana supaya jelas yang di bagian tabel ya. Oke, baik, Bu. Nah, tadi sebenarnya sih yang di PPT-nya untuk persamaan penelitian sudah ditambahkan ROA. Cuman di skripsinya tidak ada ROA, benar nggak? Iya, Bu. Mohon maaf, Bu, itu kesalahan saya. Kayaknya belum dimasukin. Ya, saya juga kok ini persamaannya tidak ada ROA, tetapi dari atas sampai akhir ngomongin ROA, tapi di persamaan penelitiannya tidak ada ROA. Nah, itu tadi saya mau tanyakan, tetapi ternyata di PPT-nya sudah disajikan. Iya, Bu. Kemudian persamaan 2 tadi tahunnya berarti 2019 sampai 2020, 2 tahun berarti ya? Iya, Bu. Berarti di Sabrina, di bab 3. Baik, Bu. Oke, kita masuk ke hasil penelitian. Nah, tadi balik lagi ke kriteria pemilihan sampel, Sabrina. Coba lihat yang di PPT-nya, tadi kriteria pemilihan sampel. Tadi kan ada penelitian 1 dan penelitian 2 ya? Iya, Bu. Mana dia tabelnya? Sebentar, Bu. Saya izin share screen. Ini, Bu. Nah, penelitian 1 itu kan hanya dari 2016 sampai 2019, Sabrina. Kenapa kriteria pemilihan sampelnya sampai 2020? Oh iya, Bu. Kayaknya saya keliru deh, Bu, sayanya. Oke, penelitian 2 juga. Kan penelitian 2 itu dia tahunnya adalah dari 2019 dan 2020. Kenapa kriterianya dari 2016 sampai 2020? Baik, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Oke. Nah, karena harusnya kan itu 2016 sampai 2019 4 tahun. Kemudian persamaan penelitian 2 adalah 2019 ke 2020 itu adalah 2 tahun. Tapi kalau kita baca kriterianya berarti 5 tahun dua-duanya, nggak sesuai sama yang di bawahnya. Baik, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Oke. Nah, pada analisis regresi kenapa tidak langsung disajikan saja di dalam rumusnya itu angka-angkanya, Sabrina? Kan sudah ketemu nih hasilnya. Nah, kenapa di bagian persamaannya? Persamaan, Bu. Ini ya, Bu. Di halaman, sebentar. Ini. Di halaman, skripsinya di halaman berapa ini?
Nah, di analisis regresi berganda itu di halaman 67, kan sebenarnya di atasnya sudah ada ya hasilnya. Nah, kenapa yang bawahnya itu berdasarkan tabel 4.2 masih saja persamaannya memakai ICD A1, alfa 1, alfa 2, kenapa tidak langsung dimasukkan saja ke efisiennya, Sabrina? Iya Bu, mohon maaf Bu. Jadi kan Itu lagi langsung diskusi. kelihatan hasilnya bahwa arahnya positif, apakah arahnya negatif. Nah, baru di bawahnya diberikan penjelasan, Sabrina. Baik Bu. Jadi langsung ke arahnya aja ya Bu. Angkanya yang dimasukin, misalnya C-nya itu kan 1,98 ya, berarti Tobin's Q sama dengan 1,98 kurang minus kurang 0,143911 ICD, kemudian kurang 2,261 IRM, kemudian dikurang 0,0033 size, kemudian dikurang ditambah 0,94 seperti itu, Sabrina. Baik Ibu, mohon maaf Bu. Oke, kemudian banyak mohon maafnya nih. Mana sih, aduh. Maaf ya Pak Bu. Nah, kemudian juga di hasil penelitian, Sabrina, kalau misalnya hasil penelitian Sabrina memang negatif hasilnya atau memang tidak berpengaruh signifikan, maka penelitian terdahulu sajikan saja yang mendukung hasil penelitian Sabrina. Jadi nggak usah lagi misalnya bahwa hasil penelitian saya menyatakan bahwa hasilnya negatif, sedangkan sesuai dengan penelitian A yang juga menyatakan negatif. Tetapi kemudian di bawahnya ada sedangkan lagi, sedangkan penelitian si B menghasilkan positif. Nah, yang tidak sesuai dengan hasil penelitian Sabrina ini harusnya nggak usah dimasukkan saja. Masukkan yang memang mendukung hasil penelitian Sabrina saja, seperti itu. Baik Ibu. Nah, yang untuk autokorelasi itu gimana, Sabrina? Ada autokorelasi ya, satu? Iya Bu, untuk penelitian satu ada autokorelasi. Nah, itu gimana tuh? Tidak apa-apa? Karena saya sempat bertanya juga kepada angkatan atas, karena menggunakan random effect, katanya kalau misalnya variabel autokorelasi itu masih bisa ditolerir ya Bu, autokorelasinya. Terus sumber lain hanya nanya ke angkatan atas saja? Iya Bu. Kan itu tidak bisa dijadikan acuan bahwa kata kakak kelas suruh buku sebutkan referensi bukunya. Iya Bu, nanti saya Kemarin tuh cari. wawancara udah kasih tahu tuh, tapi masih cantuman juga gimana sih. Waktu diskusi terakhir kemarin saya bilang cek lagi sekarang. Iya baik, mohon maaf. Ternyata kamu ngebulin saya tuh. Ya, lebih baik dari buku ya, Sabrina ya. Buku siapa yang menyatakan bahwa kalau memang datanya adalah menggunakan random effect, tidak apa-apa apabila ada autokorelasi, misalnya gitu. Nah, cari bukunya itu, ya. Nah, kemarin di bimbingannya Bu Lady tuh, Fadia juga dia persamaannya ada autokorelasi. Nah, dia kebetulan ada sumbernya dari buku. Coba tanyakan ke Fadia. Fadia bukunya apa ya yang membahas tentang itu. Jadi usahakan dari buku ya, jangan penelitian terdahulu. Kalaupun memang dapat dari penelitian terdahulu, lihat lagi penelitian terdahulu ini dia lihat dari mana, dari buku siapa yang menyatakan memang boleh bahwa random effect ini boleh ada autokorelasi. Takutnya kan autokorelasi ini membuat hasilnya menjadi bias seperti itu. Baik Bu, maaf Bu, Pak. Mbak Will kemarin udah saya kasih tahu, dia kan nanya di WA. Iya Pak. Nggak bisa di treatment tuh, kalau saya besok belum tahu teori itu sebelah. S3 saya ada, tapi level kan udah tinggi itu, harus dibuktikan juga. Tapi dia Pak, tahu sekarang masih diajukan juga, saya nggak tahu juga. Iya baik Pak. Syukurisi dia aja. Ya, nanti tolong di ini lagi, Sabrina. Baik Ibu, mohon maaf ya Pak, Bu. Udah 17. Kalau tiba maaf ya. Kalau mau ke 20 kali kamu mau neraka itu. Enggak Pak, Will ini pemaaf kok Pak. Iya, Will itu maaf, kan penyayang gitu. Terakhir Pak, udah satu lagi Pak. Dia minta maaf juga nih. Nanti cek lagi Sabrina, kata-katanya banyak yang typo ya, yang A-nya 2, yang A-nya nggak ada, yang kata-kata penyampelan malah penyempelan, yang perusahaan. Nah, itu cek lagi tuh banyak banget dari bab 1 sampai bab 5 ya Sabrina ya. Ya baik Bu.
Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Ayo minta maaf dong. Maaf ya Pak Bu. Tahu lagi kan. Dari saya itu saja mungkin Pak, cukup. Silakan Pak Muklis. Terima kasih Pak Muklis, Pak Waduh. Sparta. Waduh, kesian nih Sabrina. Makanya Maaf ya Pak Bu. yang uji komplot soalnya. Enggak juga Pak. Udah saya nggak nanya-nanya lagi deh. Jadi kalau saya secara garis besar aja Sabrina, coba lihat tuh hasil regresinya aja yang terakhir. Hasil regresi yang terakhir yang penelitian 1, penelitian 2. Baik Pak. Nah, penelitian 2-nya dibetulin tuh ya. Baik Pak. Maaf Biasa ya, tuh Pak. copy paste lupa ganti biasa itu ya. Iya Pak. Oke, mana tadi presentasinya? Ayo Pak, saya izin share screen ya Pak. Nah, ini ya, jadi kan ini harus ada penjelasan nih kenapa enterprise risk management disclosure justru berdampak negatif gitu ya. Iya Pak. Kenapa ya? Biasanya disclosure itu kan menaikkan nilai karena orang jadi terbuka kan. Saya rasa kalau apa tadi kan Mbak Bu Wil kan nanya anunya ya, apa namanya tadi grand teorinya ya. Iya. Grand teorinya itu sih positif karena makin terbuka. Jadi kalau ada seseorang yang misalnya gini, ada seorang yang menyembunyikan sesuatu di belakang badannya gitu. Jadi tangannya ditaruh belakang, dia nggak mau nunjukin ke kita. Kita menduga dia menyembunyikan sesuatu yang buruk apa sesuatu yang jelek? Yang bagus? Yang buruk Pak. Yang buruk kan? Ya nggak? Bener nggak? Ya misalnya ada orang nih baru ketemu kita, dia nyembunyiin tangannya di belakang, gitu kan? Ya kan? Kita pasti menduga dia menyembunyikan sesuatu yang buruk, gitu kan? Nah, kalau dia adalah penjual saham yang sahamnya kita beli, kita tentunya nggak mau beli saham dia gitu kan, atau saham dia itu kita jual, ya nggak? Iya Pak. Nah, jadi dampaknya adalah kalau disclosure itu kurang terbuka, harga saham akan turun. Kalau disclosure itu besar, ya kan, disclosure besar, harga saham akan naik. Berarti kan positif. Nah ini temuan kamu kan negatif. Nah jadi kamu harus jelaskan bahwa ini karena tadi kamu bilang kan justru ditanggapi negatif gitu ya. Ditanggapi negatif kalau disclosure-nya terbesar justru orang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu kan. Orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu justru takut beli saham dia, akibatnya nilai perusahaan menjadi turun. Nah itu perlu dijelaskan yang jelas ya. Baik Pak. Tapi itu pun hanya pada penelitian 2 ya? Penelitian 1 sama 2. ya, dua-duanya ya. Iya. 1 sama 2 ya. 1 sama 2 menyatakan seperti itu. Berarti itu penjelasannya aja lagi nanti ya. Penjelasannya, implikasi manajerialnya gitu ya. Ya mungkin kamu sarankan aja penelitiannya dilakukan lebih apa ya. Sebenarnya sampelnya udah semua bank nih ya. Iya Pak. Bank yang perbankan. ya, jangka waktunya juga sebelum pandemi, sudah pandemi hasilnya sama-sama negatif gitu kan. Berarti makin banyak disclosure-nya harga sahamnya makin jatuh. Ini orang nggak mau disclosure kalau caranya begini, ya nggak? Iya Pak. Betul nggak? Orang nggak mau disclosure. Mungkin cara disclosure-nya kamu sarankan perbaiki gitu loh. Baik, ya, cara disclosure-nya sehingga lebih meyakinkan orang akan keterbukaan kita, sehingga dia akan meningkatkan harga saham kita. Nanti di ininya. Nah kemudian kalau apa tadi intelektual ternyata nggak signifikan. Nah ini mungkin kita hubungkan sama kemarin anunya bimbingannya Pak Sparta juga, tapi bukan intellectual capital. Siapa ya kemarin ini? Intellectual capital ya Pak yang kemarin. Anaf ya Pak. Nah, itu Anaf ya. Anaf mana Pak? Intellectual capital ya? ESG Pak. Oh iya sama sosial ini. Ya. Environmental sama pokoknya itulah apa namanya triple P itu ya. Nah itu kemarin argumennya adalah dia itu kalau jangkanya pendek kurang berpengaruh gitu. Kurang berpengaruh. Nah ini mungkin kamu saranin aja sampelnya diperbanyak gitu, jumlah tahunnya.
Ini kan jumlah tahunnya cuma berapa tahun sehingga mungkin belum kelihatan signifikansinya. Baik, Pak. Ya, jadi karena mungkin jumlah sampelnya baru sekian tahun belum kelihatan dampaknya karena intellectual capital, ya kan? Ini hasilnya intellectual capital kan? Iya, Pak, intellectual capital disclosure mungkin dampaknya belum begitu kelihatan dalam jangka berapa tahun tuh? 16, 17, 18, 19 ya. 4 tahun dan 2 tahun. Dalam jangka panjang mungkin baru kelihatan misalnya gitu. Terus apa itu? DAR itu positif tapi di bawah enggak ya? Nah, itu mungkin karena pada masa pandemi ini gerakan nilai saham itu jadi menjadi lebih wild lah gitu ya, menjadi liar gitu ya, sehingga faktor-faktor yang baik itu jadi tidak dilihat oleh investor sehingga menjadi tidak yang pada masa normal dia kan yaitu DAR yang ternyata di sini malah nggak signifikan. Nah, cuman ROA ternyata ini. Nah, ini kamu perlu ini nih. Jadi peneliti selanjutnya tuh harus menggunakan ROA sebagai control variable. Ya, jadi itu bisa sarankan begitu. Karena dia masa pandemi kayak nggak masa pandemi kayak dia signifikan dan itunya 0,0000 gitu kan. Nah, jadi jelas-jelas nih ROA ini udah jelas-jelas berpengaruh kepada nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin-Skew. Sehingga peneliti selanjutnya dalam penelitian bidang-bidang lain atau topik-topik lain perlu menggunakan ROA sebagai variable control gitu ya kan. Itu di apa tuh namanya, di implikasi manajerial apa di apa tuh bukan ya, di saran ya Pak, di saran. Nah, di saran. Baik, Pak. Saran kamu bantu itu. Kemudian kalau DAR itu ternyata nggak signifikan dua-duanya ya. Signifikan di normal ya. Waktu kondisi normal dia signifikan. Waktu kondisi pandemi tidak signifikan. Itu mungkin pengaruh pandemi. Pandemi nilai saham itu lebih wild gitu loh. Lebih tak terkendali. Kamu bisa lihat itu R-square-nya tuh. Ya, pada masa pandemi kan R-square-nya lebih gede. Iya Pak. R-square-nya harusnya kebalik ya Pak Sparta ya. Harusnya lebih kecil. Pada masa pandemi biasanya sih lebih kecil loh, pada pandemi lebih kecil loh, tapi ini lebih besar ya kamu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan juga tuh. Kemarin lebih kecil kemarin Pak sebelumnya. Lebih kecil karena lebih kecil, tapi ini kan lebih besar kan? Lebih besar ya. Oke, jadi mungkin kamu banding-bandingkan dengan penelitian selanjutnya. Oke, itu tadi nambahin aja yang disampaikan Bu Will ya. Bu Will udah banyak banget tuh tadi. Saya secara garis besar aja. Oke, terima kasih ya. Saya udah cukup. Terima kasih banyak Pak Muklis. Silakan Pak Sparta. Ya, terima kasih Pak Muklis, Mbak Will ya. Jadi kepada Sabrina ya, kamu sudah ujian sampai sidang skripsi, selamat juga ya, karena mempercepat gitu ya. Tapi soalnya kamu banyak sekali minta maaf sama Mbak Wir ya. Mohon maaf ya Pak. Akibatnya sama Pak Muklis kamu nggak kuat lagi minta maaf kan? Walaupun sebenarnya kamu masih bisa minta maaf Pak Muklis, tapi karena udah kecapean sama Mbak Wir, Pak Muklis udah nggak ada lagi minta maafnya. Jadi pertama dengan Bu Will ya, Mbak Will ya. Mbak Will itu kamu perhatikan betul ya konsistensi dalam menulis rumus ya, referensi dan sebagainya itu kecil-kecil tapi juga signifikan juga ya, rumus nggak konsisten semacam itu kamu cek lagi typo penulisannya, kemudian juga sumber referensi ROA itu kan ada yang rata-rata ada enggak ya, dan kamu kan menggunakan ROA-nya dari laporan keuangan kan, nggak ngitung lagi kan, itu lagi. Nah, itu hati-hati itu, dan hitungnya seperti apa, kamu situ aja ROA tulis kan, kalau di dalam teori itu kamu sebutkan ROA itu di rumusnya seperti apa, maka perlu di kajian teori itu disebutkan beberapa sumber referensi rumus itu. Kalau di bab 3 kan nggak ada lagi kajian teori, udah milih satu yang mana gitu ya, atau bisa juga ikut hitungan daripada sumber laporan keuangannya gitu ya. Dan Pak Muklis nanti kamu perbaiki ya tambahan dari Pak Muklis analisis itu ya, kamu catat itu. Jadi nanti kamu nggak catat gitu, ketemu Pak Muklis udah lupa lagi itu. Aduh,
Aku rugi kamu dong. Karena itu modus Ya, Pak Muklis. Ya. Jadi modus anak ini begini Pak, apa yang kita serangkan dicatatnya Pak. Dicatatnya begitu nanti maju ke Bapak misalnya menyampaikan ada 5, banyak sarannya. Nanti sama dia tulis 2 aja Pak. Apa udah lupa itu. Oh gitu. Ya. Udah lupa. Ya, nanti pokoknya saya baca. Iya Saya baca baca. lu Sabrina, awas ya. Jadi Pak, itu baik, Pak. modus anak gitu Pak, bersama gitu. Jadi saya kan saat tes itu, saya catat sendiri begitu. Loh kok sedikit banget nih. Pak Muklis ngomong sebanyak itu sedikit kamu itu. Jadi catatnya itu aja Pak, yang suka-suka dia aja. Ya. Modus semua juga sama Pak, semua juga gitu maksudnya. Kalau ngomong banyak, ini diperbaiki cuma 3 poin, 4 poin cuman. Yang lain nggak diperbaikinya. Nah, itu. Mungkin kayak semua mahasiswa S1 S3 kayak gitu Pak, modus Pak. Itu jadi apalagi online ya Pak, nggak bisa dicewer ya Pak. Apalagi online. Ya, dia online itu minta maaf aja tuh Pak. Minta maaf kalau ketahuan lewat itu. Ya, untung ada Bu Wil tuh. Waktu udah lewat semua tuh. Itu aja Pak Muklis ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Muklis. Terima kasih. Pak Suparta. Sama-sama. Oke, terima kasih. Halo Divita. Ya Pak. Gimana? Udah bisa bikin breakout? Belum bisa Pak. Loh, tadi kok bisa yang tadi? Yang jam 12-an? Iya, tapi hostnya malah nggak bisa masuk. Oh gitu. Iya, cuma pesertanya aja. Makanya saya nanti konfirm ke IT dulu deh. Oh gitu. Mungkin Zoom-nya beda-beda kali. Iya Pak, Zoom-nya beda-beda Pak. Beda-beda Pak Muklis, ada kelasnya beda-beda kelasnya. Oh, jadi channelnya ya, beda channelnya beda. Jadi dikasih link kan, ada link Zoom yang kayak AP juga Pak, ada fiturnya sedikit, ada banyak fiturnya. Jadi beda, walaupun sama-sama Zoom, tapi beda link, beda gitu ya. Beda-beda fitur Beda Pak. channel, beda harga, beda lagi. Beda lagi fiturnya, sama ke AP juga. Mungkin fitur yang ini karena murah dan dikasih fitur breakout-nya. Waduh. Ya gitu, tergantung kita. Makin mahal, makin banyak fitur yang bisa macam-macam ini kalau mahal. Iya, jadi beda, walaupun kita misalnya beli 10 channel, dari 10 channel itu beda-beda kualitas gitu Pak. Beda harga, beda lagi kualitas itu. Ya kebetulan kalau yang pertama Pak, room pertama tuh bagus Pak. Gitu kita kadang-kadang berikut yang tambahan ini, itu tambahan ini karena kita dikasih murah, mungkin itu kali Pak berikutnya dikasih. Waduh. Kan yang keduanya murah Pak. Karena kita borongan beli kan 20 channel, ada rupanya itu berapa channel tuh? Mungkin saya gitu kayak tuh IT Pak. Kayaknya gitu. Oke, kalau gitu terpaksa dikeluarin dulu Sabrina. Iya, lift dulu ya Sabrina ya. Nanti dipanggil lagi. Terima kasih Pak. Kalau di Family 100 itu dikasih aja dia headphone yang musiknya nggak bisa denger gitu. Dia nggak bisa denger kita ngomong. Oh iya. Lain lagi itu. Lain lagi itu. Family 100 kan gitu ya. Oke, keluar dulu Sabrina. Saya izin live ya Pak, Bu. Iya. Mohon maaf dulu dong, saya mau maaf Bu ya. Mohon maaf ya Pak. Itu meskipun maaf udah banyak Will, jangan berkurang maaf Bu, jangan berkurang. Ya. Maaf terus, jangan berkurang lah. Maaf ya Pak Bu, saya izin live ya. Saya maafkan deh, saya maafkan.